terkait bagaimana ekspektasi Anda terhadap tentunya banyak narasi yang telah diciptakan Bank Indonesia pada siang hari nanti tetap akan menahan suku bunga acuannya di level yang ada saat ini. Apakah hal tersebut atau narasi tersebut yang telah beredar di masyarakat luas ini juga sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia? Silakan Pak Stefan. Ya, secara konservatif dan kita melihat pattern dari Bank Indonesia selama 1 tahun terakhir, memang kita bicara pattern Bank Indonesia adalah behind the curve, yaitu menantikan langkah The Fed, kemudian kita juga mengacu pada angka inflasi yang sebetulnya relatif terkendali. Dalam konteks berpikir ini, saya pikir wajar untuk berpikir bahwa BI akan mempertahankan suku bunga, namun saya tetap menyisakan probabilitas 10-20% Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga dalam meeting kali ini. Pertama, karena kita melihat stabilitas nilai tukar kita tercapai. Kita tidak boleh lupa bahwa pada bulan April 2024, salah satu reason kuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga adalah untuk menjaga stabilitas rupiah. Dan di bulan April ini, dalam 1 tahun, saya pikir ini salah satu bulan di mana Bank Indonesia berani melakukan langkah preemptive dan forward looking. Yang bukan tidak mungkin ini akan dilakukan di meeting kali ini, dikarenakan kembali lagi tadi rupiah saat ini sudah berada di kisaran 15.400, 15.500, imbal hasil obligasi sudah turun ke 6,6, 6,5, dan kemarin kita lihat appetite atau minat daripada investor asing terhadap instrumen keuangan di Indonesia sudah mulai meningkat, di mana dalam auction ya lelang obligasi kemarin berhasil menarik permintaan sebesar kurang lebih sekitar 100 triliun lebih ya. Ini bisa menjadi satu indikasi dan juga peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga, dan kita juga melihat bahwa market di luar itu sudah melakukan price in 100% bahwa The Fed akan melakukan pemangkasan di bulan September. Yang sekarang diperdebatkan adalah besarannya, ya, sehingga ini juga bisa menjadi katalis bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga di meeting kali ini. Oke baik Pak Stefan, tadi Anda mengatakan begitu ya, Anda menaruh kemungkinan 10 hingga 20% bahwa Bank Indonesia bisa saja memangkas suku bunganya di periode saat ini. Sebetulnya apabila kita melihat dampaknya secara luas terhadap ekonomi Indonesia, apa dampaknya apabila Bank Indonesia saat ini memangkas suku bunga acuan dan apa saja juga dampaknya apabila Bank Indonesia ternyata tetap menahankan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Silakan Pak Stefan. Ya, saya rasa kalau kita bicara satu penurunan suku bunga tentunya tidak langsung berdampak signifikan ya, tapi memang pertama penurunan suku bunga ini diperlukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini ya saya tidak bilang dalam kondisi yang buruk, tapi dalam kondisi yang moderat ya, tentunya diperlukan stimulus untuk menambah atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Likuiditas di sistem keuangan juga akan membaik ya, kemudian kita juga bicara pertumbuhan kredit berpotensi juga meningkat, yang tentunya kita bisa melihat dampak yang positif ya. Sektor-sektor yang selama ini sensitif dan cenderung dirugikan dengan suku bunga yang tinggi, seperti misalnya kita bicara otomotif, properti, ya, consumer, ya, kita juga bisa melihat kebangkitan di sektor tersebut pada saat suku bunga sudah mulai dalam tren menurun ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dalam tren menurun, jadi tidak hanya satu kali pemangkasan saja. Ini yang tentunya saya lihat. Namun kalau misalnya suku bunga dipertahankan oleh Bank Indonesia, saya juga melihat dalam jangka pendek implikasi terhadap ekonomi juga relatif minimal. Karena memang saya lihat daya tahan ekonomi selama 6-7 bulan ini sudah terbentuk di level suku bunga yang cukup tinggi. Namun tentunya saya juga melihat tidak ada alasan ya bagi Bank Indonesia untuk terus mempertahankan suku bunga di level tinggi kalau misalnya sudah mulai ada flow masuk ke instrumen keuangan Indonesia dan inflasi juga relatif sangat terkendali, dan terutama kita bicara Bank sentral di seluruh dunia juga sudah mulai menurunkan suku bunga, sehingga tentunya tidak ada alasan untuk mempertahankan suku bunga di level tinggi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi kita. Oke, baik. Pak Stefan, lalu seberapa besar sih Pak untuk kemungkinan bahwa Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuannya di saat The Fed telah melakukan pemangkasannya terlebih dahulu, Pak Stefan? Jadi memang kalau kita lihat pertemuan The Fed yang paling dekat adalah di bulan September nanti, di mana pasar sudah
melihat 100% chance ya, bahkan bahwa Fed akan memangkas suku bunga. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapa besar pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September ini, dan ini menurut saya ada satu data poin lagi yang harus kita lewati, yaitu data tenaga kerja Amerika Serikat di awal bulan, yang mana kalau konsisten melemah atau pelemahan yang lebih lemah dibandingkan ekspektasi investor, bisa terjadi pemangkasan yang lebih besar dari 25 basis point. Namun saat ini pandangan kami masih di 25 basis point. Tentunya pada saat The Fed sudah memangkas suku bunga, saya pikir chance untuk Bank Indonesia memangkas suku bunga sudah sangat besar ya. Kita bicara sudah di atas 50% Bank Indonesia akan memangkas suku bunga. Terlebih tadi yang kita katakan bahwa di bulan April itu Bank Indonesia melakukan langkah preemptif. Jadi tentunya menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Ditambah kalau kita bicara dalam konteks The Fed, saat ini yang kita expect adalah 2-3 kali penurunan suku bunga di akhir tahun 2024. Dan ini tentunya juga menjadi katalis yang kuat bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga setidaknya di level yang sama. Ya, karena kembali lagi secara inflasi dan juga stabilitas nilai tukar sudah relatif lebih baik.